yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau bisa membuka atau menyampaikan amanah atau nasihat yang sangat penting bagi calon pengantin atau bagi kita semua, karena nasihat itu bagi kita semua berjalan juga para asatidz al-mukarramun, penyuluh fungsional Bapak Kiai Ustaz Jalaluddin Bulkini yang insya Allah nanti akan memberikan materi tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga tak lupa Ustaz Zainul Haq. Beliau adalah imam besar Az-Zikra ya. Tahu Az-Zikra? Nanti kalau pengen akan nikah di sana boleh menghubungi dia di masjid, atau mau pakai mas kawin masjid juga kemarin ada ya yang memberi mas kawin sebuah masjid. Saya nggak tahu tuh itu masjidnya punya siapa itu masjid. Ada calon pengantin Erwan juga rekan saya Ustaz Cece Sokwandi, dia penasehat calon pengantin yang sudah lama melintang di kepenasehatan yang saya hormati, juga calon pengantin yang lagi berbahagia. Tidak ada satupun calon pengantin yang tidak bahagia, semua bahagia dan kita juga ikut berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap alihi wa ashabihi ajmain, termasuk kita semua sebagai umatnya yang masih alhamdulillah mengikuti jejak sunnahnya. Semoga nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya sebagai MC saja, karena kalau saya mau berikan materi terlalu banyak juga. Power itu kawadahan maksudnya. Kita atur saja tuh ya. Dan tidak banyak ya, acara paling sampai asar. Siap? Siap Darario kan uing rek balik. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Al-Mukarram Ustaz Zainul Haq. Waktu dan dipersilakan. Kurang lebih 10 menit ya Tad. Siap. Teman-teman. Ya Ustaz. Handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di hari Rabu yang cerah ini. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi di antara program dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Tujuannya apa? Supaya ada edukasi, ada pendidikan, ada tarbiyah, ada persiapan, karena kita akan menginjak memasuki fase kehidupan yang baru. Walau bagaimana nanti setelah ijab qabul, dalam hitungan beberapa menit saja itu merubah fase kehidupan kita, merubah jalur kehidupan kita, alur kehidupan kita. Yang tadinya teteh-teteh sendiri
akang AA sendiri nanti setelah ijab kabul itu merubah semuanya menjadi sepasang suami istri. Jadi berdua yang diikat dengan ijab kabul atau akdun nikah. Akadnya disaksikan oleh kedua orang saksi tertulis, disaksikan oleh keluarga kita, saudara kita, bahkan disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang luar biasa, sangat berat, sangat sakral, sangat penting itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika akan memasuki jenjang itu kita harus serba siap. Harus segala siap. Ibaratnya kita seperti akan berlayar di tengah lautan. Jadi dalam rumah tangga itu nanti bakal serba ketemu. Samudra lautan yang lepas. Mungkin ada saatnya kita tenang bersama perahunya. Ada saatnya di lautan itu pun ada anginnya, ada ombaknya. Nah itulah dinamika dalam rumah tangga, memadukan, menyatukan dua orang yang berbeda secara jenis, secara pemikiran, secara karakter, secara tabiat, secara pendidikan, maka harus siap di situ. Jadi jangan berpikir ketika sudah nikah kita ini ingin mencari sempurna dari pasangan kita. Paham ya? Paham? Gak ada yang sempurna, betul. Tapi kalau kita sudah saling memahami, saling mengerti, kalaupun suatu saat nanti ada kekurangan dari pasangan kita, ada kejelekan dari pasangan kita, ada keburukan dari pasangan kita, bukan untuk diumbar, dikeluarkan, tetapi untuk sama-sama ditutupi bareng-bareng, dijadikan keburukan itu menjadi kebaikan. Kalau nyari yang sempurna bohong, sampurna mah ada rokok ya, betul ya? Sampurna ada, sempurna nggak ada, hanya Allah. Jadi dalam nikah jangan kita mimpi ingin pasangan kita sempurna, bohong. Kita akan nanti ketemu tidurnya gimana, ngoroknya mungkin iya, jorok kentutnya mungkin iya keluar. Ya, nanti ketemu. Sekarang mah punten, namanya masih bobogohan, masih pacaran, masih hubungan, masih jaga image lain sebagainya, apalagi di depan calon mertua. Bener nggak? Jaga iman luar biasa itu. Azan berkumandang, langsung kita bubur ke masjid kalau kita lagi hafal gitu ya. Padahal biasanya kagak begitu juga, biar kita kelihatan soleh-soleh dikit lah kan gitu ya, walaupun namanya bukan soleh. Kalau depan calon mertua kita ingin perfect, depan calon mertua kita ingin perfect, ingin sempurna, supaya apa? Supaya jadi, bener ya. Jangan sampai nanti dikasih ke orang lain yang udah kita cantol, calon istri kita, calon suami kita. Maka dari itu adanya kegiatan ini adalah untuk menguatkan sisi mental kita, sisi psikologi kita, supaya nanti ketika rumah tangga itu udah siap. Maaf, apa yang saya sampaikan nanti akan ada mungkin ya fasenya. Ketika suatu saat ada mungkin problem dalam rumah tangga, manfaatnya seperti ini. Saya ingat bahwa dulu ketika di KUA disampaikan kita ini bukan cari-cari kesempurnaan, tapi saling menutupi kekurangan. Makanya fungsi duduk seperti ini supaya membuka mindset, membuka cara berpikir kita, membuka pola pikir kita bahwa rumah tangga itu bukan sama-sama untuk memang dua-duanya ada kesempurnaan, tidak. Tapi dua-duanya ada kebaikan, iya. Tapi suatu saat pun dua-duanya ada keburukan, kejelekan, iya. Maka terkait kebaikan kita jaga bareng-bareng, kita tinggalkan lebih baik, kita tingkatkan lebih baik. Tapi keburukan, kekurangan, aib mungkin di dalamnya bukan untuk diumbar, bukan untuk disebar, bukan untuk di-share. Tapi apa Allah berfirman? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna mereka libas, pakaian buat kita. Wa antum libasul lahun. Kita punya fungsi masing-masing. Mereka istri kita adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian untuk istri. Artinya apa? Fungsi pakaian apa? Fungsi pakaian apa? Menutup aurat. Coba pakai dasi,
di peci ke bawah nggak pakai celana, keren nggak? Pakai dasi, pakai peci keren, di bawah nggak pakai celana, nggak ketutup auratnya, nggak keren kan? Tapi kita suatu saat ini akan ada masanya, akan ada situasinya, mungkin ada kekurangan dari pasangan kita. Maka kita sebagai penutup aurat memperbaikinya, menahannya, menutupinya, bukan diumbar. Umbar ke orang tua, umbar ke keluarga, bukan. Karena kalau sudah ijab qabul, maka suami bertanggung jawab atas istri, sehingga istri yang tadinya ditanggung oleh orang tua berubah kepada suami. Hak yang diutamakan menjadi kewajiban istri siapa? Suami, bukan orang tua lagi. Ya dek, paham ya? Nanti kalau ijab qabul, lahir dan batin, dunia sampai akhirat, tanggung jawab akang-akang, ya. Jadi nggak ada ceritanya lagi nanti masalah keluarga langsung ujuk-ujuk ke orang tua segala macam, enggak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalaulah suami kita mungkin sedikit terpeleset dalam kemaksiatan, duduk bareng, ingatkan. Bukan langsung harus dibombardir, diponis, bukan. Walaupun bagaimana mereka ada pakaian kita. Tapi sebaliknya, kalau suami, maaf, hak yang harus diutamakan adalah orang tua. Ini penting nih. Harus paham nih. Kalau istri ijab qabul, maka yang harus diutamakan adalah sebaliknya, suami mah bukan istri, tapi orang. Nah, ini sih harus paham. Ya, ada mertua nanti dianggap saingan, salah nih. Ya, paham ya? Bukan saingan. Mereka adalah menjadi media, menjadi wasilah adanya suami kita. Birrul walidain itu luar biasa dalam agama kita. Orang tua itu luar biasa. Keramatnya itu orang tua itu. Maka sama-sama agungkan, takzimkan orang tua. Jadi bukan mertua, orang tua sama. Tapi kalau untuk suami, maaf, tetap menjaga bagaimana kita mentakzimkan atau mengagungkan, memuliakan orang tua. Ibu, maka Rasul bersabda, siapa yang diutamakan baginda Rasul? Umuka sampai 3 kali, baru abuka. Ya, paham ya? Umuka. 3 berbanding 1. Tapi untuk adik-adik, untuk istri, maka ikut suami. Selama suami dalam kebenaran, selama suami dalam ketaatan, kepatuhan, ngajak ibadah paling penting. Kenapa? Kuncinya dalam rumah tangga nanti ibadah. Yang paling penting kita pun niatin nih, ibadah nih rumah tangga nih. Ya Allah, saya niat untuk rumah tangga menjadi bagian media untuk ibadah. Karena kalau sendiri belum sempurna agama kita. Tapi kalau sudah berdua, ada tanggungan, ada kewajiban, ada hak istri kita. Maka sekali lagi bahwa, maaf, kenapa sekarang ini persentase perceraian itu luar biasa, tinggi sekarang, ya, karena tidak kuat psikologi mental. Mereka nyari bahwa hanya sesaat saja, berpikir bahwa hedonisme lain sebagainya, materialisme lain sebagainya. Padahal tujuan kita nikah bukan itu. Kita ingin akad kita ini sampai akhir hayat, sampai wafat. Bukan sehidup semati, bukan ya? Benar. Ada sehidup semati, ketika mati sama aja sendiri di kuburnya, ya kan? Gak ada yang ikut ketika mati, bohong. Bukan sampai sehidup semati, tapi sampai wafat. Cok, dah kekejutan maupun bogoh ogenya. Ketika maut menyalira, weh. Kan nggak ikut ke suami kita, nggak ikut ke istri kita. Suami kita meninggal, istri kita meninggal. Kadang ada yang jodoh mah ya jodoh lagi, nikah lagi, kan gitu. Dunia namanya juga selesai, berarti kan tugasnya dunia itu. Ada lagi fase yang lainnya, gitu. Beda lagi cerita. Artinya bahwa maka Allah memberikan filar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Fungsi nikah ini litaskunu, membuat hati kita nyaman, tentram, tenang. Oh, teteh nanti ada suami mah kita ada yang jagain, ada yang ngasih jajan dan lain sebagainya, ada yang ngurusin. Kalau sendiri, yang jajan juga susah kadang-kadang. Tenang, ada suami ya, suami kewajiban. Masa iya kita mau jajan gak ngasih kan gitu ya. Litaskunu ilaiha. Tapi apa? Perangkatnya apa? Menjadi litaskunu itu dari apa? 1.
komponennya adalah mawaddah. Ini penting nih. Mawaddah itu rasa cinta, tapi dari segi fisik. Cantiknya teteh, gantengnya akang kan dilihat dari mata dulu. Maka orang menyebut dari mata turun ke hati. Betul ya? Itu zuyyina linas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ada hubus syahwat itu memang dari an-nazar, dari penglihatan dulu. Kita saling pandang. Awalnya kan nggak tahu lah, saya nggak tahu dari mana tuh. Akang di mana ketemunya. Paling nggak kan dari penglihatan dulu. Baru itu kenal. Pandangan pertama kata orang apa ya? Pandangan pertama itu bisa ada sesuatu magnet kayaknya. Habis itu pengen tahu nomor WA-nya lain sebagainya. Terjadilah komunikasi, intensitas. Jadilah ada komitmen misalkan. Itu mawaddah. Tapi jangan lupa bahwa cinta ini cinta dalam segi fisikly. Teteh sekarang cantik, akang ganteng. Nanti fase dunia kita berubah. Alam nih, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3 berubah. Karena kita dunia. Contohnya apa? Contohnya saja kita dulu fase alam ruh, alam rahim, alam dunia. Di alam rahim kita nggak tahu seperti apa. Ya, nggak ingat kita malah. Ini menunjukkan bahwa dunia ini berubah. Kita juga sekarang seperti ini. Besok maaf, punya anak 1, anak 2, nikahin lagi, nikahkan anak jadi nenek, gitu kan? Punya anak 1, anak kita balik kita jadi nenek kan? Anak 2 jadi nenek, anaknya 3 nenek kan? Ya, jadi kakek kita, kakek. 3 cucu kita jadi kakek. Ini berubah. Ini cinta, wajar. Yang kedua komponennya adalah warohmah. Ini cintanya sudah levelnya naik lagi. Bukan hanya cinta secara fisik, tetapi warohmah. Timbul kasih sayang. Rasa sayang itu dari hati. Jadi kalaupun nanti sudah berubah, berbeda nih fisiknya dari sekarang, tapi ada rahmah, kasihnya. Ningali istri sakia ayana paling cantik jelita di mata saya itu. Kan kecantikan itu fleksibel ya, tergantung siapa, beda-beda kita. Ketampanan juga itu tidak bisa diinikan. Jadi 2 komponen ini yang harus kita jaga. Baru setelah itu adalah di taskunu, tentram, nyaman kita. Di taskunu ilaiha itu jadi merasa tentram, nyaman hati kita. Nanti insya Allah. Dan jangan lupa bahwa begini, dalam pernikahan tidak selalu harus materi yang kita umbar. Ketenangan, kenyamanan itu bukan dari segi finansial. Harus paham ya. Yakinkan bahwa ketika kita berdua, ini kita pada masing-masing pada bawa rezeki. Maka ayatnya iyakunu fuqara ayuknihimullah. Kalau kita fakir, yuknihimullah. Allah mengayakan kita. Maka pernikahan ini adalah media untuk kita juga jadi kaya di hadapan Allah. Artinya bahwa suatu saat ini kenapa tingkat perceraian tinggi? Di antaranya orang berpikir bahwa duniawi. Padahal dunia yang kita makan enaknya apa coba? Yang kita makan enaknya sampai tenggorokan. Kerennya pakaian kita hanya sampai 2-3 bahan saja. Kendaraan kita yang inginkan, yang keren kendaraan, motor, mobil yang paling keren, kalau kita mati maka kita bawa juga. Yang kita pakai apa nanti ketika mati? Hanya keranda. Bahan teteh mungkin mahal, glamor, nanti yang kita pakai hanya warna putih, hanya kain kapan. Itu dunia. Maka tujuan nikah bukan dunia, bukan itu, tapi bagaimana kita berpasangan ini membawa kita Allah ridho kepada kita. Maka harus dikuatkan dengan ibadah. Ini paling penting. Kalau sudah dikuatkan dengan nilai ibadah, ubudiah kepada Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nanti di dalamnya, tadi yang disebutkan, dalam rumah tangga, ada fasenya ombak datang, ada fasenya angin datang. Maaf, nanti ada dinamikanya. Mertua ingin segera punya rumah, ingin segera kita mandiri misalkan. Tapi nggak apa-apa, beli piring, beli sendok, pelan-pelan. Itu berjalan. Tapi harus dibaring dengan apa? Dengan ibadah. Mintalah sama Allah. Allah pemberi rezeki. Dan istri juga jangan banyak nuntut, ya sewajarnya lah.
dandan itu dandan juga buat suami kan nanti, bukan untuk orang lain. Yang mandi-mandinya buat suami. Maka sekali lagi bahwa ini penting, nanti insya Allah disampaikan tambahan oleh guru-guru kita, menguatkan supaya kita semakin siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga, fase kehidupan yang baru. Hari ini kita masih lajang nih, nanti ijab kabul, akang-akang, abang-abang salaman sama wali yang menikahkan dari calon istri kita. Setelah sah, maka akang-akang, abang-abang sudah menikah, punya istri sekarang, tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, kemudahan, sehat afiat, banyak rezekinya. Insya Allah nanti pun suatu saat diberikan keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, tidak panjang kalam ya saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diserap lagi ilmu yang lain. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya? Isi lebih. Kurang lebih. Kurang-kurangnya 10 menit. Cukup. Alhamdulillah kita telah mendengarkan nasihat Mau'izatul Hasanah yang insya Allah kalau diamalkan mudah-mudahan nanti kita dijadikan setelah akad nikah keluarga sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai keturunan yang soleh dan solihah.